Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini saya coba mau membahas, dan renungan pagi ini saya beri judul Cinta Kuat Seperti Maut. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kata cinta ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki dalam membangun rumah tangga. Kenapa saya katakan kebutuhan dasar? Tidak bisa ditolak, tidak bisa kompromi. Cinta harus ada dalam kehidupan berumah tangga. Kalau suami hidup di dalam cinta, kalau istri hidup di dalam cinta, kalau anak-anak hidup di dalam cinta, maka mereka akan saling mengikat kuat sampai pada akhirnya keluarlah pemahaman hanya maut yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Bapak Ibu, keluargaku, demikian juga dalam hubungannya kepada Kristus. Kalau kita mencintai Kristus, maka akan ada pemahaman yang keluar dari pikiran, hati, dan mulut kita, yaitu apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Kenapa, saudara? Karena bahan bakunya adalah cinta. Cinta yang tulus, cinta yang betul-betul keluar dari dalam hatinya yang paling dalam, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam hubungan kita kepada Kristus Sang Juru Selamat. Maka cinta harus terpupuk dengan baik. Bapak Ibu, dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6, kalau kita baca kembali, apa sih artinya bagi kita? Di sini saya menulis, saudara, ayat yang ke-6 itu artinya kalau kita mencintai yang salah dan keliru, maka ujung-ujungnya hanyalah kehinaan dan kebinasaan. Kenapa, saudara? Karena cintanya bukan cinta yang tulus. Cintanya ada cinta yang tersembunyi, ada maksud yang tersembunyi, dan itu akan saling menjatuhkan, saling mengambil keuntungan, dan pada akhirnya kehinaan dan kebinasaan, kehancuran dalam rumah tangga dan hubungan kepada Kristus pun akan terjadi bagi kita. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita mencintai dengan benar, kalau kita mencintai dengan tulus, maka saya katakan kita akan menerima kemuliaan. Katakan amin. Keluarga kita akan menjadi berkat, orang-orang akan menyaksikan karena ada cinta yang tulus dalam rumah tangga kita. Orang akan memuji keluarga kita. Demikian kepada Kristus. Kalau kita mencintai Kristus dengan tulus, maka ada kemuliaan dan berkat Allah dinyatakan dalam keluarga kita. Nah, pertanyaannya adalah, jika cinta yang menjadi dasar pengiringan kita kepada Yesus Kristus, maka apa yang akan terjadi, Pak Pendeta? Kalau saya mencintai Kristus dan cinta itu menjadi dasar saya menyembah Dia, apa yang akan terjadi? Yang pertama, seharusnya kalau kita mencintai Yesus dengan tulus, kita tidak akan mengeluh dan hitung-hitungan dalam hidup ini. Katakan amin. Kita nggak akan mengeluh sama Tuhan. Kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, ada sebuah pemahaman dikatakan, kalau kita mencintai suami istri kita, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Dia, maka kita akan berkata, apapun akan kulakukan. Aku tidak akan pernah mengeluh demi orang yang aku cintai hidup bahagia. Demikian juga dengan kita kepada Kristus. Seharusnya kalau kita mencintai Kristus, harusnya kita tidak mengeluh sama Tuhan. Dalam pelayanan kita nggak mengeluh. Di dalam pelayanan kita berkorban nggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena cinta kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang akan terjadi kalau cinta menjadi dasar pengiringan kita kepada Tuhan? Yang kedua, kita akan semangat dan rela berkorban. Katakan amin, saudara. Kalau kita mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan belajar untuk berkorban bagi Dia. Ada pepatah mengatakan, kita bisa memberi tanpa cinta,
tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Artinya apa? Kita bisa saja memberi sesuatu tanpa cinta, tetapi kalau kita mencintai saudara, maka kita tidak akan bisa mencintai tanpa memberi. Saudara harus belajar berkorban bagi Tuhan. Ya, bukan hanya bicara mengenai uang, materi, tetapi kita bisa berkorban segalanya bagi orang yang kita cintai, dalam keluargamu, bahkan kepada Kristus. Yang ketiga, kalau cinta yang menjadi dasar pengiringan kita, apa yang akan terjadi? Yang ketiga, saudara, kita akan setia sampai akhir. Katakan amin, saudara. Bapak, Ibu, keluargaku, cinta dan setia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau saudara setia sama pasanganmu, setia sama Kristus, tapi tidak ada cinta, maka saya mau katakan itu penjajahan, saudara. Demikian sebaliknya, kalau cinta tanpa kesetiaan, itu adalah kemunafikan. Jadi kalau kita mencintai suami, istri, anak-anak kita, maka kita harus setia kepada mereka. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan. Sama pada saat kita mencintai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus setia. Sekali lagi saya katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Selamat pagi keluargaku, ini firman Tuhan yang sederhana. Saya hanya menekankan, cintailah keluargamu. Cintailah yang paling utama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka terimalah berkat kemuliaan dari Allah. Shalom.